Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Leda Ika dari Markas Komando Pasmar 2 Gedangan Sidoarjo akan menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan kegiatan di Markas Komando Pasmar 2 edisi minggu pertama bulan Juli 2021. Berita pertama dari Mako Pasmar 2. TNI Angkatan Laut melaksanakan serbuan vaksin COVID-19 untuk masyarakat maritim di Mako Pasmar 2, Jalan Ayani nomor 1A Gedangan Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis 1 Juli 2021. Sebanyak 1.000 orang telah menerima vaksin Sinovac untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Markas Komando Pasmar 2 Korps Marinir yang digelar untuk menyukseskan program pemerintah dalam mewujudkan tercapainya target 1 juta vaksinasi per hari. Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI Marinir Ibung Purwadi mengatakan bahwa Pasmar 2 sebagai komando pelaksana utama Korps Marinir melaksanakan perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono untuk membantu program pemerintah dalam memerangi pandemi COVID-19. Sehingga Pasmar 2 Korps Marinir menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 di Desa Pabean Sedati di Markas Komando Pasmar 2 dan tanggal 6 Juli nanti di Desa Tambak Cemandi yang merupakan desa binaan Pasmar 2 Korps Marinir. Dalam rangka merespon maraknya penyebaran COVID-19 varian baru yang penularannya lebih cepat, prajurit Resimen Kavaleri 2 Marinir tanggap cepat dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan kesatrian. Hal ini sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang menunjukkan peningkatan pada akhir-akhir ini dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan nyaman bagi prajurit Resimen Kavaleri 2 Marinir dalam menjalankan aktivitas di satuan. Komandan Resimen Kavaleri 2 Marinir Kolonel Marinir Kangkung Priambodo STMhan menyampaikan kepada prajuritnya agar disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, jaga kondisi fisik tetap prima dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Prajurit Resimen Artileri 2 Marinir PKO Kodim 0814 Jombang tergabung dalam TNI Manunggal membangun desa ke-111 tahun anggaran 2021 melaksanakan renovasi rumah tinggal layak huni di Desa Manungkerep, Kecamatan Kapuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu 1 Juli 2021. TMMD merupakan salah satu program operasi bakti TNI yang dilaksanakan secara lintas sektoral dan terpadu dengan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memantapkan wawasan berbangsa dan bernegara melalui pembangunan fisik, khususnya di daerah tertinggal, rawan bencana, daerah perbatasan, wilayah pasca konflik, dan wilayah perkotaan yang kumuh. Komandan Resimen Artileri 2 Marinir, Kolonel Marinir Aris Budiadi mengatakan bahwa selain melaksanakan pembangunan fisik, TMMD juga memberikan penyuluhan berbangsa dan bernegara, protokol kesehatan pencegahan COVID-19 oleh TNI, pemberantasan narkoba oleh Polri, sadar hukum oleh Kejaksaan, penyuluhan kesehatan oleh Dinas Kesehatan, sadar wisata, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dan sebagainya. Kegiatan TMMD ini betul-betul terpadu oleh semua sektor yang dimotivasi oleh anggota TNI di lapangan. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-75 tahun 2021, Komandan Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir Kolonel Marinir Hadi Santoso SEMM bersama perwira staf melaksanakan kunjungan ke Polrestabes Surabaya, Jalan Cikatan nomor 1 Kerembangan, Surabaya, Kamis 1 Juli 2021. Pada kunjungan tersebut dan Menbanpur 2 Marinir diterima langsung oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes Polisi Joni Edison Isir, SIK MT CP di Longruma Polres, dan Menbanpur 2 Marinir Kolonel Marinir Hadi Santoso SEMM mengatakan bahwa kunjungan ini sebagai bentuk sinergitas antara TNI Polri yang bertugas dalam satu wilayah yang sama sehingga terjalin komunikasi yang harmonis dalam menciptakan kondisi keamanan yang baik bagi warga Surabaya khususnya. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pemeliharaan senjata api di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, bahwa
tingkat pemeliharaan senjata api sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A dilakukan oleh satuan pemakai atau pengguna dengan melakukan pemeliharaan sederhana yang bersifat pemeliharaan pencegahan dan deteksi dini terhadap timbulnya kerusakan awal. Berdasarkan Pet 2 pasal 5 ayat 1 tersebut di atas, Komandan Batalion Infanteri 3 Marinir, Letkol Marinir Tri Yuda Ismanto, memerintahkan kepada prajuritnya agar melaksanakan pemeliharaan senjata yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik, sehingga sasaran pemeliharaan yang meliputi seluruh jenis dan macam senjata api agar selalu dalam kondisi siap digunakan dan memiliki usia pakai yang optimal guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. Sebagai Batalion Korps Marinir Teladan tingkat TNI Angkatan Laut tahun 2020, Batalion Taifib 2 Marinir kali ini kembali mendapat kepercayaan menerima tim penilai dari Mabes TNI Angkatan Laut yang dipimpin oleh Kolonel Marinir Ali Bahar Saragi. Penilaian dalam lomba Batalion Korps Marinir Teladan tingkat TNI Angkatan Laut tersebut meliputi aspek personil, aspek operasi, aspek material dan logistik, serta aspek kemarkasan yang dilaksanakan selama 5 hari di tiap-tiap satuan. Dengan predikat sebagai Batalion Korps Marinir Teladan tingkat TNI Angkatan Laut tahun 2020 tidak membuat prajurit Taifib lupa diri, namun tetap rendah hati, low profile, serta berupaya menampilkan yang terbaik semua aspek yang menjadi objek penilaian saat menerima tim penilai dari Mabes TNI Angkatan Laut dengan harapan kembali meraih juara dan menjadi kebanggaan bagi Pasma 2 Korps Marinir. Prajurit Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 5 Surabaya melaksanakan pengamanan 2 kapal perang Angkatan Laut Jepang, yaitu JS Kashima TV 3508 dan JS Setoyuki TV 3518 di Dermaga Jamrut Utara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Senin 28 Juni 2021. Kedatangan 2 kapal tersebut juga melaksanakan Goodwill Port Visit dalam rangka muhibah sekaligus pengisian bekal ulang logistik di Surabaya. 2 kapal perang Angkatan Laut Jepang tersebut dipimpin oleh Komandan Japanese Maritime Self-Defense Force Task Group, Rear Admiral Ishimaki Yoshiyasu. Heru, Ketua Yayasan Warga Persahabatan yang merupakan organisasi keturunan Jepang yang ada di Indonesia, berharap melalui kunjungan ini persahabatan kedua negara akan makin meningkat. Sedangkan Danyon Marhanan 5, Letkol Marinir Anton Prastowo, menyampaikan bahwa prajuritnya akan memperkuat pengamanan selama 2 kapal perang Angkatan Laut Jepang sandar di Dermaga Jamrut Utara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Leda Ika dari Markas Komando Pasma 2 melaporkan.